Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses penyusunan laporan keuangan dari UD Coba Ungu. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan laporan posisi keuangan atau laporan raca. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan coba bahas khusus mengenai bagaimana cara menyusun laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report. Nah, untuk penyusunan laporan arus kas atau cash flow report ini digunakan untuk menelusuri keluar masuknya kas. Di mana untuk keluar masuknya kas sendiri itu dipengaruhi karena adanya aktivitas operasional perusahaan. Kemudian yang kedua dipengaruhi karena adanya aktivitas investasi perusahaan dan yang terakhir keluar masuknya kas itu dipengaruhi karena adanya aktivitas pendanaan. Nah, untuk sumber data yang kita gunakan untuk proses penyusunan laporan arus kas sendiri, karena arus kas ini digunakan untuk menelusuri keluar masuknya kas, maka sumber data yang akan kita gunakan adalah jurnal penerimaan kas yang pertama atau cash receipt journal. Kemudian yang kedua cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, di mana untuk jurnal pengeluaran kas sendiri itu ada dua, ada cash payment journal dan ada petty cash. Dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, di mana untuk jurnal penyesuaian sendiri, ini bila ada penerimaan kas atau pengeluaran kas di luar operasional perusahaan. Oke, baik untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja proses penyusunan laporan arus kas kita coba mulai. Nah, perlu diperhatikan bahwa proses penyusunan laporan arus kas itu untuk mengetahui keluar masuknya kas, di mana kita tahu bahwa kas itu ada dua, ada cash in bank dan ada petty cash. Nah, sesuai dengan metode yang digunakan terkait pengeluaran kas, jika metode yang digunakan adalah metode arus kas, metode kasnya adalah metode dana tidak tetap, maka proses penelusuran kas itu akan ditelusuri yaitu terkait keluar masuknya cash in bank dan petty cash. Dan apabila metode pengeluaran kas yang digunakan adalah metode dana tetap, maka saat penyusunan laporan arus kas cukup hanya cash in bank saja yang kita telusuri keluar masuknya kas itu. Nah, khusus di kasus UD Coba Ungu, metode yang kita gunakan terkait pengeluaran kas sesuai di kebijakan akuntansi bahwa metode yang digunakan adalah metode dana tidak tetap. Itu artinya penerimaan atau pengeluaran kas yang akan kita telusuri itu adalah penerimaan dan pengeluaran kas terkait dengan cash in bank dan petty cash. Sehingga sumber jurnal yang kita gunakan tadi adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal petty cash. Serta ditambah lagi satu sumber yaitu jurnal penyesuaian jika ada penerimaan atau pengeluaran kas yang berhubungan dengan kegiatan di luar operasional perusahaan seperti jika ada penerimaan bunga atau adanya biaya administrasi bank seperti itu. Oke, baik untuk mempersingkat waktu, kita coba langsung saja proses penyusunan laporan arus kas kita mulai. Seperti yang saya tadi di awal disampaikan bahwa keluar masuknya kas itu dipengaruhi oleh tiga aktivitas yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Kita mulai dari penerimaan kas yang terkait dengan aktivitas operasional dan aktivitas investasi serta aktivitas pendanaan. Maka kita coba cari atau kita lihat dari jurnal penerimaan kas dulu. Oke, di jurnal penerimaan kas ini kita bisa lihat ada tiga transaksi yang mempengaruhi adanya penerimaan kas. Yang pertama ada penerimaan kas dari pelunasan piutang, yaitu sumber kasnya dari kolom akun receivable, dan ada penerimaan kas dari sumber lain yaitu yang ada di kolom order ini. Di sini ada sales dan ada prepared outcome. Nah, kita susun dulu penerimaan kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional yaitu ada penerimaan kas dari adanya penerimaan piutang. Di sini kalau kita lihat penerimaan kas yang didapat dari adanya pelunasan piutang itu ada dua yaitu tanggal 3 dan tanggal 25. Itu bisa dilihat dari sumbernya yaitu dari receivable ini. Nah, untuk penerimaan kas sendiri, di sini dalam proses pencatatan atau penyusunan laporan arus kas, ini kita akan tulis sebagai penerimaan kas dari pelunasan piutang. Seperti itu. Atau penerimaan piutang. Nah, kemudian yang kedua,
yaitu adanya penerimaan kas dari kalau kita lihat di sini dari penjualan tunai, yaitu nilainya 268.620. Ini saya kasih tanda warna yang berbeda untuk membedakan. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung dulu untuk penerimaan kas yang sumbernya dari penerimaan piutang, yaitu 34.410 ditambah dengan 19.980. Ini kita masukkan sebagai sumber penerimaan kas dari aktivitas operasional, yaitu penerimaan piutang. Nilainya setelah saya jumlah didapat 54.390.000. Lalu yang kedua tadi ada penerimaan dari adanya penjualan tunai. Kita lihat di sini untuk penerimaan kas dari penjualan tunai didapat yaitu 268.620, itu terdiri dari nilai sales dan nilai PPN-nya. Kita masukkan di dalam laporan arus kas sebagai sumber penerimaan dari penjualan tunai yaitu dari aktivitas operasional. Itu kira-kira untuk adanya penerimaan kas dari aktivitas operasional yang kita dapatkan dari jurnal penerimaan kas. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita sudah dapatkan penerimaan kas, kita akan coba telusuri pengeluaran kasnya. Kita lihat dari cash payment journal dan petty cash. Oke, kita lihat dulu dari jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di sini untuk pengeluaran kas sendiri ada 3 aktivitas, yaitu terjadi tanggal 1, tanggal 18, dan tanggal 30. Kalau kita lihat sumber pengeluaran kasnya di sini yang pertama ini digunakan untuk membayar utang dagang atau account payable, yaitu nilainya 288.600. Kemudian yang kedua itu pengeluaran kas terkait membayar utang gaji, yaitu expense payable, dan yang terakhir kita mengeluarkan kas untuk membayar angsuran bank. Kita mulai dulu untuk pengeluaran kas untuk membayar utang dagang ini kita masukkan di laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Kita masukkan di sini sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Kita lihat tadi hasilnya atau nilainya untuk pengeluaran kasnya, yaitu dari pengeluaran kasnya itu 288.600. Ini kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang ya. Kita masukkan di sini di laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional, nilainya adalah 288.600.000 rupiah. Di sini sengaja saya kasih tanda min atau dalam kurung, itu artinya bahwa pengeluaran pasti akan mengurangi penerimaan ini. Lalu yang kedua, pengeluaran kas yang kedua selain untuk membayar utang dagang, di sini kita lihat adalah untuk membayar utang gaji dan untuk membayar angsuran bank, yaitu 19 juta. Kita masukkan untuk pengeluaran kas 2.500.000 ini untuk membayar utang gaji, masuk ke dalam laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional di sini. Ya, utang atau utang beban, nilainya tadi adalah 2.500.000 rupiah. Lalu yang kedua, pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank yaitu sebesar 19 juta. Ini akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan. Kita masukkan ke sini sebagai pengeluaran dari aktivitas pendanaan berarti di sini. Ya, kita masukkan untuk angsuran bank sekali lagi itu adalah pengeluaran kas yang disebabkan karena aktivitas pendanaan. Tadi nilainya adalah 19 juta, kita masukkan ke sini 19 juta karena pengeluaran, maka di sini saya kasih tanda min untuk menunjukkan bahwa pengeluaran itu akan mengurangi penerimaan. Seperti itu. Oke, itu pengeluaran-pengeluaran kas yang bisa kita ambil dari laporan atau jurnal pengeluaran kas. Lalu yang selanjutnya terkait pengeluaran kas, kita akan lihat di jurnal kas kecil, yaitu pengeluaran-pengeluaran kas yang berhubungan dengan kas kecil di sini. Di sini untuk pengeluaran kas kecil, di situ ada dua aktivitas, yaitu terjadi tanggal 2 dan tanggal 9, yaitu tanggal 2 untuk pembuatan brosur dan tanggal 9 untuk pembelian perlengkapan. Nah, adanya pengeluaran kas kecil ini akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional, yaitu tadi adalah untuk pembuatan brosur dan pembelian perlengkapan. Nah, nilainya sendiri yang kita lihat di petty cash bahwa pengeluaran untuk pembuatan brosur itu adalah 675.000 dan untuk pembelian perlengkapan 900.000. Kita masukkan di sini ya sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Oke, seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, setelah kita masukkan semua penerimaan-penerimaan kas, baik itu di jurnal penerimaan kas, cash receipt jurnal, kemudian cash payment jurnal,
dan yang terakhir adalah petty cash. Dan kita lihat coba di sini untuk di jurnal penyesuaian, ya apakah ada penerimaan kas? Ternyata setelah dilihat di jurnal penyesuaian di sini tidak ada aktivitas penerimaan kas atau pengeluaran kas atau jurnal yang mencatat terkait penerimaan atau pengeluaran kas. Sehingga di sini untuk penyusunan laporan arus kas di Coba Ungu hanya ada 3 sumber, yaitu kita dapat dari cash receipt journal, cash payment journal, dan petty cash. Nah, apabila semua penerimaan-penerimaan dan pengeluaran kas ini sudah kita masukkan ke dalam laporan arus kas ini, maka sekarang kita akan coba hitung sekarang. Nah, sekarang kita hitung dulu untuk aktivitas operasional. Di sini jumlah penerimaan adalah 54.390 dan 268.620. Sedangkan pengeluarannya adalah untuk membayar utang dagang itu 288.600, kemudian utang beban 2,5 juta, pembuatan brosur 675 dan pembelian perlengkapan 900.000. Nah, kemudian semua penerimaan dan pengeluaran ini kita akumulasi, kita jumlahkan, kita letakkan di kolom kedua, didapat nilai setelah saya hitung adalah 30.335.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan total arus kas dari aktivitas operasional. Oke, itu untuk aktivitas operasional. Lalu untuk aktivitas investasi sendiri di sini ternyata tadi setelah kita lacak dari jurnal penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan investasi. Tidak ada penerimaan atau pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi. Nah, jikapun ada, biasanya penerimaan atau pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi ini adalah yang terkait dengan aset. Misalnya, jika ada penerimaan itu jika ada penjualan gedung atau penjualan tanah atau penjualan kendaraan, mobil, peralatan dan sebagainya itu masuk dalam aktivitas atau penerimaan aktivitas investasi. Sedangkan untuk pengeluaran sendiri, pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi itu biasanya ada jika adanya pembelian peralatan, kemudian pembelian tanah, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Itu jika ada pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas investasi. Nah, kebetulan di kasus UD Coba Ungu ini tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas investasi. Jadi, di sini tidak ada penerimaan dan pengeluaran. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu terkait aktivitas pendanaan. Nah, untuk penerimaan kas sendiri yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan ini biasanya jika ada penerimaan bunga dari dana kita yang ada di bank. Misalnya ada pendapatan bunga atau giro seperti itu. Sedangkan pengeluarannya sendiri yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan itu yang berhubungan dengan adanya pengeluaran kas untuk mengangsur bank atau biaya administrasi bank dan seterusnya. Seperti itu kira-kira yang terkait dengan pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan. Nah, karena di sini yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan hanya ada pengeluaran yaitu sebesar 19 juta, maka otomatis pengeluaran ini akan masuk ke kolom kedua sebagai pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan total arus kas dari aktivitas operasional ditambah dengan total arus kas dari investasi dan total arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini kita lihat hanya ada total arus kas dari aktivitas operasi dan total kas dari aktivitas pendanaan saja. Nah, karena total arus kas dari aktivitas pendanaan itu hasilnya negatif atau minus, maka otomatis total arus kas dari aktivitas operasional ini dikurangi dengan total arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, setelah saya hitung dapat nilai 11.335.000. Inilah yang disebut dengan kenaikan atau penurunan kas. Karena hasilnya positif, maka ini bisa kita katakan atau kita simpulkan sebagai kenaikan kas, yaitu sebesar 11.335.000 rupiah. Nah, kemudian untuk mendapatkan kas atau yang setara dengan kas pada akhir periode, maka kita masukkan komponen kas setara kas awal periode. Itu maksudnya adalah kita masukkan jumlah saldo kas awal. Di mana untuk jumlah saldo kas awal itu kita hitung total saldo awal cash in bank dengan saldo kas petty cash. Di sini kita tahu bahwa saldo awal cash in bank ini bisa kalian lihat di trial balance 30 November ya. Atau juga bisa kalian lihat di saldo awal di buku besar cash in bank dan petty cash. Nah, sekarang kita jumlahkan saldo awal cash in bank dan petty cash ini, yaitu 42.770 ditambah dengan 9.800.000.
800. Nah, setelah saya hitung nilai dari saldo awal kas, yaitu yang jumlah dari cash in bank dan petty cash, maka didapat nilai sebesar 52.570. Ini adalah total kas setara kas pada awal periode. Maksudnya adalah ini adalah total saldo awal kas, di mana saldo awal kas ini terdiri dari saldo awal cash in bank dan saldo awal petty cash. Seperti itu. Lalu kemudian setelah kita masukkan komponen saldo awal kas, kita jumlahkan kenaikan kas ini ditambah dengan saldo kas awal periode ini. Maka didapat nilai sebesar 63.905.000. Inilah yang disebut dengan kas setara kas pada akhir periode, atau ini adalah saldo kas pada akhir periode, yaitu jumlah saldo akhir cash in bank ditambah dengan jumlah saldo akhir petty cash. Nah, untuk memastikan bahwa jumlah ini sudah benar atau setara dengan kas pada akhir periode, maka ini bisa kita lihat di neraca lajur, kolom neraca. Ini silakan kalian jumlahkan ya, saldo akhir cash in bank ini ditambah dengan saldo akhir petty cash. Maka setelah dijumlahkan didapatlah hasil 63.905.000, dan jumlah ini ternyata terkonfirmasi sama dengan kas setara kas pada akhir periode di laporan arus kas atau cash flow report. Nah, jika laporan arus kas sudah disusun kira-kira seperti ini dan hasilnya ternyata kas setara kas pada akhir periode sama dengan saldo kas yang ada di neraca lajur, khususnya kolom neraca, yaitu jumlah antara cash in bank dan petty cash, maka bisa dikatakan laporan arus kas yang kita susun ini sudah benar. Oke, baiklah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses belajar ya, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya terkait bagaimana cara menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.